Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang relasi dan fungsi. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata relasi seperti relasi bisnis, relasi keluarga, dan lain-lain ya. Nah, kata relasi tersebut dapat diartikan sebagai hubungan. Nah, di dalam matematika, relasi dari himpunan A ke himpunan B yaitu suatu aturan atau hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Oke, relasi dapat dinyatakan ya, dalam 3 cara, yaitu diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Oke, yang pertama kita lihat dulu diagram panahnya. Oke, di sebelah kiri ini terdapat himpunan P. Himpunan P yang anggotanya adalah A, B, C, dan D. Di sebelah kanan ada himpunan Q yang anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Nah, relasinya yang menghubungkan P dan Q ini adalah Fx ya. Fx ini bisa berupa apa saja. Misalkan jumlah kaki, jumlah roda, ya, hari ulang tahun, ya banyak macam lah ya. Oke, di sini ya, perhatikan A-nya ini memiliki 2 cabang, yaitu cabang 1 dan 2 ya kan, ke 1 dan 2. B-nya hanya 1 cabang, yaitu ke 2 saja. C-nya tidak memiliki cabang. D-nya memiliki cabang 2, yaitu 2 dan 3. Nah, di himpunan Q juga begitu. 1 cabangnya hanya 1, yaitu A. 2 cabangnya bahkan ada 3 ya kan. Nah, yang 3 hanya 1 dan 4 tidak memiliki cabang. Artinya di dalam relasi ini tidak ada aturan khusus. Ya, aturan khusus. Jadi di sini bebas, dia mau 3 cabang, 2 cabang atau tanpa cabang sekalipun tidak masalah ya. Nah, di dalam relasi ada yang namanya unsur domain. Domain itu daerah asal ya. Daerah asal itu yang berada di sebelah kiri, yaitu anggota himpunan P semuanya, yaitu A, B, C, dan D. Dan ada namanya kodomain. Kodomain itu yang berada di sebelah kanan tanpa terkecuali, yaitu anggota himpunan Q, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, rank itu adalah kodomain ya, yang memiliki pasangan di domain. Saya ulangi, rank adalah kodomain yang memiliki pasangan di domain. Artinya hanya 1, 2, dan 3 ya. Kenapa 4-nya tidak masuk dalam rank? Karena 4 ini tidak memiliki pasangan di domain sini. Nah, itu ya. Oke, kita lanjut. Himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan ya. Di sini ada diagram panah tadi. Kalau kita buat dalam himpunan pasangan berurutan, maka A ini kawannya adalah 1, jadi A, 1. B-nya A-nya ada 2 ya, A kedua juga. Jadi selain A1 juga ada A2. Nah, ya. Jadi tidak boleh A, 1 dan 2, jangan digabung tapi satu-satu. Jadi A1 dan A2. Kemudian ada B2. C-nya tidak ada, tidak perlu ditulis. Jadi langsung ke D, D2, D3. Nah, jangan lupa kurung awalnya, oke? Lanjut. Diagram kartesius. Diagram kartesius ini kurang lebih dengan diagram koordinat. Diagram koordinat. Bedanya di sini bukan X dan Y, tapi disesuaikan dengan nama himpunan. Oke. Di sini tadi himpunan pasangan berurutannya sudah kita tulis, yaitu A,1, A,2, B,2, D,2, dan D,3. Nah, kalau kita nyatakan dalam diagram kartesius, diperhatikan ini titiknya ini, titik hitam. Jadi A kawannya 1 ya kan, disesuaikan dengan A,1 berarti A,1. Kemudian A,2.
kemudian B, 2. Selanjutnya dan D, 2, kemudian D, 3. Oke, jadi yang diperhatikan titik hitamnya ini ya. Jadi yang garis putus-putus ini hanya arahnya saja. Oke ya, saya rasa tidak ada kesulitan apa ini. Kita lanjut ke fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi itu adalah relasi yang khusus ya. Jadi fungsi itu juga relasi, tapi relasi yang khusus. Khususnya di mana? Khususnya setiap anggota A harus punya pasangan. Jadi setiap domain harus punya pasangan di kodomain. Nah, dan pasangannya hanya boleh satu. Nah, contohnya begini diagram panahnya ya. A ini pasangannya hanya satu, yaitu ke 2. Nah, B pasangannya hanya satu, yaitu juga 2. C pasangannya juga satu, yaitu 4. D pasangannya juga ada satu, yaitu 2. Jadi semua domain ini harus punya pasangan, harus punya cabang ya. Dan pasangannya hanya boleh satu ya, tidak boleh poligami, tidak boleh bercabang 2. Nah, bagaimana dengan yang sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kanan ini bebas ya. Mau dia punya pasangan atau tidak, terserah. Mau dia satu atau 2 pasangannya, terserah. Jadi kita hanya fokus di sebelah kiri ya. Yang domain ini harus punya pasangan, dan pasangannya hanya boleh satu ya. Jadi dalam hal ini domainnya yaitu P, himpunan P yaitu A, B, C, dan D domainnya ya. Kodomainnya himpunan Q itu 1, 2, 3, dan 4. Nah, ranknya, rank sama halnya seperti yang tadi, rank adalah kodomain yang punya pasangan di domain. Nah, dalam hal ini yang punya pasangan hanya 2 dan 4, sehingga ranknya 2 dan 4. Oke. Himpunan pasangan berurutan. Fungsi juga ada ya, himpunan pasangan berurutannya. Sama ya, sama seperti relasi tadi, tinggal diurutkan saja A, 2 ya. B, 2, C, 4, D, 2. Oke. Kita lanjut, diagram kartesiusnya juga kurang lebih sama ya. A, 2, B, 2 ya. C nya ke 4, D nya ke 2. Saya rasa tidak ada kesulitan ya. Oke, sekarang kita lihat perbedaannya relasi dan fungsi. Oke, di sini ada diagram panah yang merupakan relasi dan bukan fungsi. Jadi hanya relasi saja. Di sini relasi dan fungsi. Jadi ini diagram panah fungsi. Nah, bedanya di sini relasi ya. Relasi ini tidak ada aturan khususnya. Jadi ini terserah mau cabang 2, mau cabang 3, cabang 4 terserah. Mau punya cabang atau tidak punya cabang terserah. Di sini begitu juga, mau cabang 1, cabang 2, cabang 3, cabang 4 terserah. Atau tidak punya cabang sekalipun ya terserah. Karena ini relasi ya. Kalau fungsi ya di sininya yang dikhususkan. Jadi di sini ya, yang P ini sebelah kiri harus punya pasangan. Saya ulangi, harus punya pasangan, dan pasangannya hanya boleh satu. Ya, pasangannya hanya boleh satu. Kakinya ini hanya boleh satu. Kalau yang di Q, yang di sebelah kanan, ini terserah. Sama dengan relasi, terserah ya, yang di sebelah kanan. Mau ada pasangan, atau pasangannya hanya satu, atau pasangannya ada 3, atau pasangannya ada 2, ya terserah. Ya, tapi yang khususnya ada di sini sebelah kiri, yaitu domainnya. Domainnya harus punya pasangan semua. Ya, dan pasangannya hanya boleh satu. Oke, itu ya. Kalau kita gambar ya seperti ini, relasi yang paling besar ini biru, yang paling besar. Kemudian di dalam relasi ada fungsi. Nah, jadi
Jadi fungsi ini merupakan bagian dari relasi. Relasi yang bagaimana? Relasi yang khusus. Nah, ya. Di dalam relasi ada fungsi. Jadi fungsi itu relasi yang khusus, bagian dari relasi yang khusus. Nah, kemudian di dalam relasi maupun fungsi ada domain, ya. Kemudian ada kodomain, dan di dalam kodomain ada rank. Jadi rank itu bagian dari kodomain. Rank adalah kodomain yang punya pasangan di domain. Oke, gitu ya. Kesimpulannya, tidak semua relasi itu fungsi, ya. Relasi belum tentu fungsi, tapi fungsi sudah pasti relasi. Nah, itu ya. Nah, terima kasih. Semoga kalian dapat memahami penjelasan singkat ini, dan semoga ilmunya bermanfaat untuk kedepannya. Jangan lupa subscribe dan like aja jika kalian suka dengan video ini, dislike aja kalau kalian tidak suka. Sertakan juga saran dan kritik kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.